Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram. Digoreng ya teman-teman, kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan. Itu beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman, banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola.
Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman.
Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera.
Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman.
Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman.
Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram. Digoreng ya teman-teman, kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman.
Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya, jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk.
Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi, aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, dan ini ada asam kandis. Aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat.
Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman.
Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass elektrik blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram. Digoreng ya teman-teman, kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini.
Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong.
Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal
ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman.
Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya.
Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah, terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera. Jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah, untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya.
Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya.
dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung, lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus.
Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya, jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass elektrik blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya.
Bisa untuk bumbu kering maupun basah dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi dua seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai satu genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata.
Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola.
Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman.
Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera.
Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman.
Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman.
Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung, lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram. Digoreng ya teman-teman, kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman.
Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass elektrik blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk.
Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi, aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat.
Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman.
Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini, karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini.
Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah, terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera. Jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah, untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong.
Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung, lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah, terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera. Jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya.
namanya pepecelan bandeng. Nah, untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm.
Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya.
Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah, terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera. Jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah, untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak.
Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini, karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang.
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman, banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh,
Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget.
Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung, lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu enggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan.
Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya.
Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar, dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya.
Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya.
dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Udah, ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman, tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram, digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia, banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus.
Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Nih aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera, jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya, jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis, dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya.
Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi dua seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai satu genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dapat jatah masakin orang yang ngaji di musola. Siap deh, requestnya sih pecelan bandeng. Ayo kita buat biar teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, karena menu ini termasuk menu khas Sidoarjo yang enak banget. Langkah pertama, siapkan bawang putih, aku pakai 2 siung. Lalu jahenya 1 potong, semuanya digeprekin ya. Kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Lalu untuk garamnya aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai merata.
Untuk ini bisa diganti dengan bumbu racik ikan goreng atau boleh pakai bumbu instan lainnya. Di sini aku pakai bumbu yang seadanya seperti ini aja. Langsung kita siramkan pada ikan bandeng yang udah dibersihkan, dipotong-potong dan sudah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Dimarinasi sampai bumbunya merata, lalu panaskan minyak, taburi dengan tepung terigu 1 sendok teh supaya nanti pas kita goreng ikannya minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat ya atau muncrat. Kita cemplungin ikannya dan goreng sampai matang. Untuk goreng ikan kita nggak perlu balik-balik berkali-kali ya. Kita diemin sampai dia itu benar-benar garing. Baru kemudian kita balik. Jadi baliknya cukup sekali aja biar dagingnya nggak hancur. Oke, kita tunggu aja sampai benar-benar garing ya. Baru deh kita boleh balik sesekali seperti ini, lalu masak lagi sampai benar-benar kedua sisinya itu garing ya. Ini udah cukup garing dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Untuk pecelan bandeng sebenarnya bandengnya nggak perlu terlalu garing-garing banget ya teman-teman. Tapi sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita buat bahan sambelannya. Bawang putih udah digoreng sebanyak 15 siung, garamnya setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Lanjut 10 buah cabai rawit gak usah digoreng. Lalu untuk kacang tanahnya aku pakai kurang lebih 200 gram digoreng ya teman-teman. Kita ulek sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur merata dan halus ya. Kalau teman-teman males ngulek boleh sih di blender, tapi menurut aku enakan diulek ya untuk bumbu pecelan bandeng ini. Makanya aku ngoyong ngulek-ngulek seperti ini karena emang beda gitu loh ya teman-teman. Oke, tambahkan air panas sedikit aja, lalu kita rata-ratakan seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai, harus sampai halus. Oke, kita lanjut untuk nguleknya. Lalu tambahkan petis udang. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Ini tuh beli sekitaran 5.000 untuk petis udangnya. Kalau teman-teman nggak punya petis udang, bisa kok beli online ya teman-teman. Banyak di online shop kayak Shopee atau Tokopedia banyak ya. Petis udang ini rasanya enak banget. Oke, kita ratakan terus. Jadi ini kayak perpaduan antara rujak, tahu tek gitu ya teman-teman, enak. Ada bumbu kacangnya, ada petisnya, mantul liti banget pokoknya. Kalau dirasa kurang encer bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya dikira-kira sampai rasanya tuh pas gitu ya teman-teman. Ini aku aja nambahin airnya dikit demi sedikit karena takutnya nanti keenceran atau terlalu kental. Nah, terakhir kita boleh tambahkan kecap manis. Sesuaikan aja dengan selera. Jadi sambil dirata-ratakan seperti ini sampai teksturnya pas ya. Jadi nggak keenceran, nggak juga kekentalan. Tambahkan lagi. Udah deh, beneran ini enak banget teman-teman, favorit banget di Sidoarjo, bahkan jadi makanan khas Sidoarjo ya, namanya pepecelan bandeng. Nah, untuk penyajian tinggal ditambahin sambal seperti ini, boleh dilengkapi dengan tahu goreng dan lalapan. Oke, untuk di masjid aku kemas dalam kemasan seperti ini, tambahkan nasi putih, lalapan, tahu goreng, bandeng, dan juga sambelannya seperti ini. Udah deh, siap untuk diantar ke musola.
Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman.
Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi